Halo teman-teman, Tabi pun. Gelar Ikam, Ririn Erviana. Ikam, Anja Hadi Mulya Timur. Ikam Agung review novel saya berjudul Resign. Resign termasuk novel yang bestseller karena sejak sebulan pertama diterbitkan, Resign sudah dicetak ulang sebanyak 4 kali. Dan ketika saya membeli novel Resign di tahun 2022, novel ini sudah dicetak ke 11 kali. Asumsi paling masuk akal kenapa Resign menjadi novel yang bestseller, tentu Resign berhasil menemukan pembaca yang tepat gitu. Mungkin karena novel Resign mengangkat isu yang sangat relevan di kalangan anak muda yang sedang jenuh karena rutinitas pekerjaan. Sehingga setelah membaca novel Resign ini, banyak yang merasa terhibur, terwakili, atau bahkan jadi merasa tidak sendiri lagi gitu. Bahwa ternyata ada banyak orang yang sering mengeluh tentang pekerjaan gitu loh. Novel Resign akhirnya bisa mewakili perasaan banyak karyawan atau pekerja. Seperti yang kita pahami bersama, resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan merupakan suatu topik yang sangat familiar di dalam obrolan geng kantor gitu. Ia sudah seperti cita-cita yang ingin dicapai bersama, tapi sayangnya setiap orang itu punya pertimbangannya masing-masing. Nah, seperti halnya yang dialami oleh 4 orang yang ada di kisah novel Resign ini, mereka adalah Alranita, Carlo, Karin, dan juga Andre. Mereka satu tim dalam sebuah perusahaan konsultan di Jakarta. Mimpi mereka adalah bisa resign dan bebas dari belenggu bosnya, Tigran. Sementara Tigran merupakan bos atau atasan yang jenius, misterius, perfeksionis, dan sombong. Jadi Tigran ini tidak segan-segan melempar revisi sampai puluhan kali kalau laporan atau proposal yang dibuat oleh timnya itu belum seperti yang dia kehendaki. Bahkan tidak jarang timnya itu harus bekerja lembur sampai lewat tengah malam gitu. Dan anehnya Tigran itu nggak pernah merasa bersalah gitu. Karena bagi dia, saya nggak pernah nyuruh kalian lembur gitu. Kalau kalian sampai lembur, seharusnya saya yang bertanya, dari pagi kalian ngapain aja? Sebuah kalimat yang sangat menyebalkan gitu. Karena seolah-olah karyawan kerja dari pagi sampai sore, sampai malam, kalau hasilnya itu belum seperti yang dia kehendaki, berarti belum apa-apa gitu, belum bekerja keras, berarti cuma leha-leha aja dari pagi gitu kan. Sangat menyebalkan sekali. Dan sayangnya kita juga nggak bisa apa-apa karena kita hanya seorang karyawan gitu. Nah, mereka berempat ini yang tidak tahan dengan sikap Tigran, dengan sikap perfeksionis sang bos itu, selalu punya keinginan untuk resign. Mereka selalu menggerutu, mereka bergosip gitu kan, supaya punya energi untuk bekerja lebih semangat gitu kan. Dengan bergosip itu lebih semangat bekerja gitu, atau lebih tepatnya semangat resign gitu. Kata mereka, gosip itu seperti energi, tidak mungkin dihilangkan, tapi bisa berpindah atau berubah bentuk. Mereka juga sepakat membuat semacam taruhan untuk menyemangati cita-cita resign mereka ini gitu. Jadi taruhannya, siapapun di antara mereka berempat yang paling terakhir resign harus mentraktir semua anggota geng ke tempat makan yang paling mahal gitu kan. Jadi dengan seperti ini mereka jadi semakin terpacu dan tertantang untuk cepet-cepetan resign gitu loh. Aneh ya, bukannya mengejar penghargaan sebagai karyawan terbaik, jabatan tertinggi, atau bonus yang besar, mereka ini malah saingan buat cepet-cepetan resign gitu agar bisa
makan di tempat yang mahal secara gratis gitu. Nah, ceritanya sangat seru sekali gitu, karena isunya itu sangat relevan dengan dunia pekerjaan. Bahkan saya juga sangat menikmati humor yang dibawakan oleh penulis, karena menurut saya humornya itu segar dan berbeda gitu. Jadi habis baca itu bisa langsung tertawa puas gitu loh. Jadi misalnya yang kayak gini nih humornya. Si bos kenapa nggak liburan ke neraka aja ya? Gue traktir deh pakai doa gitu. Walaupun kalimat ini kasar dan jahat, tapi masih diimbangi dengan niat baik loh, niat mendoakan gitu. Jadinya lucu gitu kan. Ya walaupun kadang wajar ya orang yang kesal itu menggerutu, mengumpat gitu kan, toh itu tidak dilakukan di depan orangnya langsung secara sarkas dan secara tidak sopan gitu. Tapi beneran deh, humor ini tuh bener-bener membuat saya tertawa puas gitu loh. Dan saya yakin sebagian besar orang yang bekerja itu pernah atau bahkan sering gitu menyampaikan unek-unek mereka kepada teman sekantor gitu. Bahkan nggak jarang juga mereka punya rencana resign yang aneh-aneh seperti mereka berempat ini, atau punya rencana resign bareng-bareng, keroyokan gitu kan. Nah, tapi ceritanya itu akan semakin menarik kalau bosnya itu seperti Tigran yang punya insting kuat gitu. Jadi setiap gerak-gerik timnya itu selalu terbaca oleh Tigran gitu. Jadi mereka berempat tuh kesulitan untuk resign karena emang sekuat itu insting Tigran gitu. Nah, pertanyaannya, di antara mereka berempat ini siapa yang paling duluan resign dan memenangkan kompetisinya? Kalau kalian penasaran, kalian harus baca novel Resign karya Almira Bastari ini. Novel ini bisa menjadi bacaan yang hangat dan menghibur, terutama buat kalian yang sedang lelah dengan rutinitas pekerjaan yang kadang sampai membuat stres, atau kita sampai nggak punya kehidupan sosial gitu. Tapi yang harus diingat, keputusan resign itu tidak boleh impulsif gitu. Harus ada pertimbangan yang matang dan juga pemikiran yang jernih. Karena pada realitasnya ada banyak orang yang merasa tidak puas dengan tempat kerjanya yang baru setelah memutuskan resign. Ya, walaupun pasti ada orang yang merasa lega karena sudah berani mengambil keputusan untuk resign. Ya, harus selalu diingat bahwa ketika kita melihat rumput tetangga itu lebih hijau, mungkin karena ada berbagai faktor yang mempengaruhi gitu. Misalnya karena emang pencahayaannya yang baik, atau memang angle-nya yang bagus gitu. Intinya kita harus melihat dari banyak sisi, tidak hanya dari satu sisi saja. Nah, sekian review novel Resign Anja Ikam. Ikam ucapko, terima kasih.